Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi shalla 'alan nabiyil mustafa. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyil awfa wa 'ala alihi wa sahbihi dzawil qurba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus yang saya hormati, mengajar tetap di masjid ini, yakni Kiai Haji Muhammad Nasir, Kiai Haji Suryani Aziz, Kiai Haji Hamdi Abdullah Ustaz Sudusin, yang saya hormati Bapak Haji Daironi, Bapak Haji Amin Nafis, Bapak Haji Abdul Rafiq, tidak lupa juga Ibu Lurah yang tadi diwakili oleh Bapak RW. Saya diundang oleh panitia melalui Ustadz Zakaria Kobiru yang ada di belakang saya. Ngundangnya agak tidak sopan, cukup pakai WA. Nasib jadi kiai sekarang, jadi undangannya cukup pakai WA. Tapi saya merasa terhormat karena saya bisa hadir di tempat ini di tengah-tengah para ulama, para kiai di Betawi. Saya ini asal dari Jawa Timur. Di saat saya melihat para ulama di Betawi menjadi ulama dengan latar belakang majelis taklim, itu bagi saya keunikan tersendiri. Yang terkenal, yang masyhur itu Kiai Syafi'i Hadani, Allah yarham, menjadi ulama dari latar belakang majelis taklim. Kalau biasanya di Jawa Timur jadi kiai masuk pesantren dulu, bertahun-tahun baru jadi ulama. Maka saya mengapresiasi, karena saya ini Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia di DKI, menggantikan Kiai Lutfi yang sudah almarhum, bahwa kegiatan semacam ini mohon dijaga, diistiqomahkan, karena ini merupakan salah satu tiang kekuatan umat Islam di Indonesia. Mudah-mudahan para kiai, para ulama yang mengampu kegiatan pengajian-pengajian rutin di masjid-masjid, di majelis-majelis taklim diberi kesehatan, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau-beliau ini terus akan mengawal kita, amaliyah kita, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, berbicara kegiatan maulid, hampir tiap hari, hampir tiap jam saya mendengar ada kegiatan maulid. Suara saya sampai serak. Semalam maulid 2 kali, siang harinya maulid lagi. Jadi saya perhatikan kegiatan maulid ini adalah ekspresi dari umat Islam atas lahirnya Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Tadi saya dengar para remaja membaca Qiyamul Lail, ada yang membaca Burdah, ada yang membaca Tiba, ada yang membaca Bersenji, ada yang baca Quran, ditambah lagi dengan kegiatan Mau'izatul Hasanah,
ada sedekah, makan-makan, nasi kebuli. Tadi sudah makan duluan, makanya saya agak sehat. Saudara-saudara sekalian, kalau ditanya apa kepentingannya? Kepentingannya adalah menunjukkan rasa bahagia, rasa senang atas kelahiran Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Itu tujuan utama. Dan ini diperintah oleh Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan apakah kegiatan maulidan itu diperintah oleh Allah? Diperintah. Kalau berbicara maulidan, tahlilan, ya gak ada di Quran, gak bakal ketemu. Tapi esensinya kita bahagia, kita senang dengan datangnya Nabi Muhammad, diperintah. Misalnya para jemaah sekalian, di dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala menyampaikan begini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul katakan Muhammad bi fadlillahi, dengan anugerah Allah. Anugerah Allah itu di dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur dikatakan ilmu. Qul bi fadlillah, katakan Muhammad bi fadlillah, dengan anugerah Allah berupa ilmu, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Di dalam tafsir tersebut disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa bidzalika falyafrahu, maka dengan dua hal itu hendaknya kamu senang, bahagia. Wa khairu mimma yajma'un, dua hal ini lebih utama daripada harta yang mereka kumpulkan. Makanya saudara-saudara sekalian, kita berbahagia karena apa? Karena kita kedatangan rahmat Allah, yakni Nabi Muhammad SAW. Maka saudara, kalau dikatakan Rasulullah itu rahmatullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan, tidak aku utus engkau Muhammad kecuali kepentingannya rahmat lil alamin, bukan hanya manusia, bukan hanya umat Islam, tapi rahmatan lil alamin, rahmat bagi segenap alam, kepada binatang, kepada hewan, kepada jin. Makanya ketika saya membaca kitab ya, kalau kita qadil hajat, buang air besar, buang air kecil, boleh, ada tempatnya. Wajib istinja. Istinja biasanya pakai air atau pakai batu 3 kali, atau kalau di hotel-hotel itu ya pakai tisu sekiranya bersih. Tapi tidak boleh istinja cebok pakai kue. Mentang-mentang mau nikah banyak kue sampai kering nggak makan. Tidak boleh, haram. Kenapa? Karena kue itu makanannya manusia. Tidak boleh kita itu istinja pakai tulang. Mengapa? Tulang itu makanannya jin. Coba bayangkan, kalau dikatakan Islam, Nabi Muhammad datang sebagai rahmat bagi segenap alam, benar. Mana ada aturan yang dibikin manusia memperhatikan hak asasi jin, paling yang dipikirkan hak asasi manusia, hak asasi hewan. Saudara makan kambing silakan, makan sapi silakan, makan ayam silakan, dipotong. Tapi potongnya yang baik, wali husnul tibah, yang tajam, selesai. Dia tidak menyakitkan. Sampai segitunya Sayyidina Rasulullah SAW membawa syariat. Karena itu saudara-saudara sekalian, Rasulullah menegaskan begini: Innama ana rahmatul muhdatun. Innama ana, sesungguhnya aku ini adalah rahmat Allah, muhdatun, yang dihadiahkan kepada kamu. Ini hadiah dari Allah. Artinya saudara-saudara sekalian, kalau saya mau berkata jujur, Bapak itu kok andaikan ingin mengetahui baik atau tidak baik, halal atau tidak halal, manfaat atau tidak manfaat, sebenarnya mohon maaf agak kasar, tanpa syariat, tanpa kita pikir kita bisa. Makanya mengapa Sayyidina Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, tolong ceritakan kepada kami apa itu albir, kebaikan itu apa?
Wal its, apa itu dosa? Jawaban Rasulullah, istafti qalbak, tanyakan kepada hatimu. Kalau kira-kira melakukan itu malu, jangan kerjakan, itu dosa. Tapi kalau kita melakukan itu tenang, adem, tidak merasa ketakutan, itu kebaikan. Artinya kebaikan dan dosa dikembalikan kepada hati. Tapi betapa sulitnya kita untuk mengetahui ini baik, ini buruk, selalu kita berijtihad. Maka alhamdulillahirabbil, datanglah Nabi Muhammad SAW dengan Qur'annya, dengan sunnahnya, kemudian menjelaskan ini halal, ini haram, ini boleh, tidak boleh. Alhamdulillah. Karena itu saudara-saudara sekalian, penting kita membaca ulang sejarah perjalanan Sayyidina Rasulullah. Dan momennya adalah Maulidah. Tadi yang dibaca bahasa Arab, mungkin juga ada yang membaca dengan pakai bahasa Indonesia. Penting membaca sejarah kehidupan orang-orang soleh, termasuk para nabi, para rasul, terkhusus Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah ini yang beliau hatinya bersih, yang dijamin masuk surga, masih butuh cerita orang-orang soleh. Masih butuh cerita para nabi, cerita para rasul. Katanya Al-Quran begini, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Udah salah apa itu? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Wa kullan naqussu, dan masing-masing naqussu aku ceritakan 'alaika kepada engkau Muhammad bin amba'ir rusul, dari cerita sejarah perjalanan para rasul. Ma nusabbitu bihi fu'adak, agar hatimu tenang menjalani kehidupan, agar hatimu tenang dalam berjuang. Rasulullah yang hatinya bersih masih diceritakan, ini Nabi Ibrahim, ini Nabi Adam, ini Nabi Musa, ini Nabi Isa, ini Nabi Ismail, ini Luqman Hakim, cerita orang-orang soleh. Jadi kalau Rasulullah SAW butuh, apalagi saya, apalagi bapak, apalagi kita yang hatinya lemah. Maka terima kasih panitia yang telah berikhtiar mengadakan kegiatan semacam ini. Saya yakin ini bagian daripada tanda hati ini ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang bisa menghidupkan syiar agama ini adalah orang-orang yang bertakwa. Saudara, kalau ada yang bertanya, Rasulullah SAW apakah pernah ngadain maulid? Saya ulangi lagi, kalimatnya nggak ketemu, tapi esensinya iya. Pernah satu ketika saya kutip dari kitab Sahih Muslim, Rasulullah SAW ditanya, "Su'ila an shaumil itsnain." Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Senin? Apa jawaban Rasulullah? "Fihi wulidtu wa fihi unsila alayya." Sengaja saya puasa di hari Senin karena di hari Senin aku dilahirkan dan di hari Senin Al-Quran diturunkan. Maka saya peringati kelahiran itu dengan apa? Dengan puasa. Dan penting saudara mengingat peristiwa yang bersejarah dalam Islam itu penting dan diajarkan oleh Rasulullah. Karena satu ketika Rasulullah SAW itu diperintah oleh malaikat Jibril saat Isra Mi'raj, Muhammad, sholat di sini. Rasulullah ya tinggal jalanin aja, sholat 2 rakaat di situ. Setelah sholat 2 rakaat ditanya oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, atadri aina shallaita? Tadi kamu sholat di mana? Lah, saya tidak tahu. Rasulullah kemudian diterangkan oleh malaikat Jibril, shallaita bi baitillah min haitsu wulida Isa. Kamu itu sholat di Baitillah. Baitillah, ya. Baitun itu rumah, lahir itu daging. Rumah daging maksudnya ini tempat kelahiran Nabi Isa. Islam itu memperhatikan tempat-tempat yang bersejarah dan waktu yang bersejarah.
Kalau ada yang bertanya, apakah pernah Rasulullah memperingati waktu yang bersejarah? Pernah. Ada sekelompok orang Yahudi pada waktu Rasulullah ada di Madinah. Kemudian Rasulullah bertanya, ini ada apa ini kok pada berkumpul? Ada ditanya, lagi puasa, lagi berpikir cara mereka orang Yahudi. Ada apa? Mereka menjawab, hada yaumul azim. Ini hari yang agung, hari yang besar. Sekarang tanggal 10 Muharram yang kita kenal dengan Asyura. Ini hari yang agung. Kenapa? Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Dan kami orang Yahudi, katanya mereka, menghormat kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Rasulullah SAW menyampaikan begini, nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Saya lebih berhak untuk menghormat Nabi Musa. Saya melanjutkan ajaran Nabi Musa, ajaran tauhid. Maka Rasulullah kemudian memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa di Asyura 10 Muharram, dan agar berbeda dengan orang Yahudi, tanggal 9-nya disuruh berpuasa, yakni Tasu'a. Memang begitu aturannya. Kalau orang Yahudi ke barat, kita ke timur. Kalau orang Yahudi pakai sofa apa, kita bedain gitu. Kalau mereka A, kita A kecil. Kalau mereka ke atas, kita ke bawah, kira-kira begitu. Kalau di Yahudi, saudara-saudara, maka dari sekian apa yang saya baca dari Quran, dari hadis yang saya sampaikan, kita ini penting mensyukuri nikmat Allah Subhanahu. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar dari lahirnya Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Makanya kalau saya membaca sebuah ayat di dalam surat Al-Maidah. Al-Maidah itu artinya apa? Biasanya panitia menyatakan minum biasanya. Kalau kita lihat karena terpesona atau bagaimana, tidak paham saya. Panitia mana minumnya ini? Allahumma shalli ala Muhammad. Ini seperti ini, buah, kasih nampan, makanan di atasnya, itu namanya hidangan garis miring Al-Maidah. Ada surat Al-Maidah, kita baca Al-Maidah itu kita ingat ke Ahok dulu. Dalam surat Al-Maidah itu adalah cerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu pernah ditanya oleh umat, Nabi Isa, apakah kau seorang Rasul? Ya. Seorang Nabi? Ya. Apa buktinya? Kalau ngaku Rasul harus ada mukjizat. Beda kalau ngaku saya kiai, apa buktinya? Paling saya ditanya SK saja. SK-nya mana kalau memang pengurus MUI, kan begitu kan? Tapi kalau seorang Rasul harus punya mukjizat. Akhirnya ditanya, umatku, kamu ingin apa? Mukjizat apa? Kesaktian seperti apa? Nah, saya itu ingin bukti bahwa seorang Rasul, benar-benar seorang Rasul. Tolong turunkan maidah minas sama. Nampan isinya makanan, hidangan dari langit, bukan dari panitia, bukan dari warung, tapi dari langit, dikirim langsung sama Allah. Itu Bani Israil begitu, Pak. Ya begitu. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam memohon kepada Allah karena mereka akan percaya katanya kalau benar-benar turun maidah. Di dalam surat itu disebutkan begini. Qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Qala Isa, berkata Nabi Isa ibnu Maryam, anaknya Maryam, Rabbana wahai Tuhan kami, anzil, turunkan kepada kami alaina ma'idatan minas sama, hidangan dari langit. Kalau turun benar, takunu lana aidan, catat ini. Takunu lana aidan, aku akan jadikan aid, peristiwa besar, peringatan besar. Di awalina wa akhirina, bagi orang awal, bagi orang akhir, akan aku jadikan peristiwa besar. Pak, saya tanya,
yang diperingati sama umatnya Nabi Isa itu turunnya apa? Turunnya besek. Betul? Turunnya Maida diperingati. Jadi kalau ada yang ngatain baik orang perapatan itu peringatan Maulid, kita ini memperingati bukan peringatan besek, bukan memperingati berkat, memperingati kelahiran manusia yang paling agung. Apa ini? Susunya mana susu? Jadi yang kita peringati adalah kelahiran Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu para jemaah sekalian, saya itu membaca kitab, di mana kitab ini dikomentari oleh seorang ulama besar, yaitu Imam Abu Syama. Imam Abu Syama itu guru daripada Imam Nawawi. Kalau saya menyebut Imam Nawawi itu salah satu Syekhani dalam masalah fikih itu ya, Nawawi Rafi'i. Syekhani dalam masalah hadis itu Bukhari, Muslim. Syekhani dalam masalah fikih Nawawi Rafi'i, Imam Nawawi dan Imam Nawawi. Beliau punya guru Imam Nawawi itu namanya Imam Abu Syama. Dan Imam Abu Syama itu terkenal sebagai pemberantas bid'ah, anti bid'ah. Apa katanya beliau? Mengomentari soal kegiatan Maulid yang sudah masyhur di tengah-tengah masyarakat, beliau menyampaikan begini. Wa min ahsani ma batudi'ah fi zamanina, termasuk bid'ah yang paling ahsan di zaman kita, di zaman beliau, adalah apa yang dilakukan oleh umat Islam berupa mengadakan Maulid, peringatan kelahiran Sayyidina Rasulullah Muhammad. Jadi beliau mengakui ini bid'ah tapi hasanah. Bapak jangan sampai terperangkap dengan kalimat tahlilan bid'ah, maulidan bid'ah, kunut subuh bid'ah, baca marhaban berdiri bid'ah. Kalau kalimat bid'ah secara harfiah dan lugawi, iya. Karena bid'ah itu adalah ihdas ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengadakan sesuatu yang tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah itu bid'ah. Saya tanya, sholat di sini kalau sholat tarawih berapa rakaat? 23. Kalau di tempat yang lain kita isbal berapa rakaat? Berapa? 23. Bapak asal tahu bahwasanya pelaksanaan sholat tarawih 23 rakaat itu di zaman Rasulullah tidak dilakukan semacam itu. Rasulullah hanya melaksanakan 3 malam, setelah itu Rasulullah meninggalkan. Tapi bisa wajib. Sholat tarawih berjamaah dipimpin satu imam kemudian diikuti oleh jamaah yang banyak tertib seperti sekarang itu dilaksanakan di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Saya tanya, kalau tidak dilakukan di zaman Sayyidina Rasulullah, dilakukan di zaman Sayyidina Umar, namanya bid'ah. Makanya Sayyidina Umar mengatakan nikmatil bid'ah hadhi, ketika orang itu tertib, khusyuk, ada imamnya, ada makmumnya, sholat tarawih tertib. Sayyidina Umar menyampaikan, ini sebaik-baiknya bid'ah. Benar ya? Ini sebaik-baiknya. Jadi bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu halal, haram, makruh, sunnah, mubah, itu hukum. Kalau bid'ah bukan hukum. Cuma tetap kita hati-hati. Jadi Panji Gumilang ngomong apa? Kenapa sekarang dijebloskan? Selain kasus-kasus yang lain ya, tapi kasus penistaan agama yang paling pokok yang saya perhatikan ketika dia mengatakan bahwa kalau jadi saksi ahli terbuka saja, memang ada begini di negara yang asli
tapi nggak sesuai. Bukan aja lah. Mengapa saya berani? Karena ini menyangkut mujma' alaih, sesuatu yang disepakati oleh ulama. Paham Pak? Maka kalau begini harus tegas dong, nggak ada toleransi, nggak ada. Kan dia pengasuh pesantren, dia sesama umat Islam kayak. Mengapa kayak gontok-gontok? Nggak gontok-gontokan. Ini masalah mujma' alaih, sesuatu yang disepakati oleh. Maka saudara-saudara sekalian, sekali lagi, ayo kita jaga persatuan kita. Kita boleh berbeda, boleh. Toleransi di dalam perbedaan, masalah khilafiyah. Tapi kalau masalah mujma' alaih kita harus. Saudara-saudara yang saya hormati, karena waktu sudah sangat terbatas, terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan barokah Maulid yang kita laksanakan pada pagi kali ini, Allah kuatkan iman dan Islam kita. Semoga kita ini dijadikan dan diakui oleh umat sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Saya itu sedikit akan membacakan kitab riba, mohon izin ya. Sedikit membacakan kitab biar ada barokahnya. Di dalam kitab riba itu dikatakan begini. Al-hadits tsani an Atha bin Yasar an Ka'bil Akbar. Qala 'allamani abi Taurat illa sifrahu wahida. Kana yaqinuhu wa yudkhiluhu sundub. Cerita singkatnya, Ka'ab bin Ahmad itu dia bercerita, bapak saya orang Yahudi dan mengajarkan kepada saya kitab Taurat sampai hatam. Jadi orang Yahudi itu Pak tahu bahwasanya di akhir zaman akan datang Nabi Muhammad. Bahkan mereka kalau mau perang bertawasul. Kalau kita bertawasul kepada Nabi, kepada orang soleh, wajar orang Islam. Ini orang Yahudi. Kalau mau perang, atau ada hajat, hujan tidak hujan, ingin hujan, masa pengaruh panjang, pasti mereka bertawasul dengan barokah Nabi Muhammad yang akan datang, yang akan hadir. Tolong ya Allah kami perang, tolong menangkan. Ini kemarau panjang, tolong turunkan hujan. Jadi bertawasul mereka. Bukan min qabl yastaqihuna 'ala alladziina. Jadi ada cerita semacam. Jadi kalau di dalam kitab Taurat disebutkan di sini semacam ini, kana yaqtiru wa yudkhilu sunduk, ada satu lembar yang tidak diajarkan oleh bapak saya dan disimpan di dalam peti. Falamma mata abi fatatuhu fa idan fihi nabiyyun yakhruju akhiras zaman. Setelah bapak mati, saya cari itu satu lembar, ternyata diketemukan di dalamnya keterangan bahwa di akhir zaman akan lahir seorang nabi, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mauliduhu di Makkah, akan lahir di Makkah, betul. Wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya ke Madinah. Wa sultanuhu bisyam, kekuasaannya sampai ke Syam. Seterusnya sampai pada kalimat ini yang saya bacakan. Sulusu yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Allah berjaya minhum, amin. Amin. Umat Nabi Muhammad dibagi tiga. Yang pertama akan masuk surga tanpa hisab, tanpa ditanya, tanpa dihitung, tanpa diperiksa. Allah menja'alna minhum. Semoga kita masuk di dalamnya, amin. Walaupun bukan potongan, tapi berharap boleh. Wa thuluthi, saya ulangi lagi, jangankan masuk surga, jangankan masuk surga. Saya di Tanjung Priok Pak, dekat dengan Ancol. Masuk Ancol tanpa ditanya, senang. Dia dahuluna Ancol di ghairi hisab. Senang. Yang sering itu Ustaz Soleh, kalau mau masuk Ancol, sebut nama saya 3 kali tanpa nafas. Masuk Ancol tidak ditanyakan, senang. Apalagi masuk surga. Kita masuk ke negara lain, itu di imigrasi ditanya, diprototin lah. Begini, ini masuk foto. Masuk negara lain, apalagi masuk surga. Tapi mudah-mudahan kita masuk ke dalam. Wa thulutsu ya'tuna bi dhunubi wa khatayahum fayughfaru lahum. Yang nomor 2 umat Nabi Muhammad, dia Islam, dia beriman, tapi dia punya dosa, dosanya diampuni oleh Allah.
Mudah-mudahan kita termasuk, amin. Ya potongannya kita ini potongan dosa, ya. Kadang-kadang umat Islam rajin sholat, pulang dari masjid dorong sandal, ada. Sandalnya kiai diambil, karena ini mobilnya kiai juga pernah diambil. Mobil saya, lagi ceramah, saudara-saudara mari sabar. Kita ini miliknya Allah, harta miliknya Allah. Tiba-tiba ada maling yang diambil bukan sandal, mobil. Saya tanya ke satpam, mobil siapa? Dicolong ya. Bukan dicolong kata Islam, minta barokah. Barokah jangan gede-gede gitu. Ada yang bilang yang mengamalkan ajaran kiai. Jadi yang baik-baik diambil, yang jelek-jelek dibuang. Sadar ini bagus diambil aja. Allah berjalan minum. Kalau tidak masuk yang pertama, masuk kedua. Amin. Yang ketiga ini, yang ketiga. Wa dzulusu ya'tuna bi dzunubihim wa khataya 'idha